Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 2314070093 dari kelas PGMIC. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SDN 23 Gunung. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang yang terdiri dari 7 poin penting, yaitu yang pertama variabel terikat. Menurut Krisyanto pada 2020, kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi fundamental pada abad ke-21 yang wajib dimiliki pada peserta didik untuk menavigasi kompleksitas informasi, menganalisis masalah secara cermat, serta membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Pada poin kedua yaitu konteks pada mata pelajaran. Menurut Dewi dan kawan-kawan pada 2023 menjelaskan bahwa dalam mata pelajaran IPAS berpikir kritis sangat penting karena IPAS tidak sekedar mentransfer fakta melainkan mengembangkan pemahaman mendalam terkait fenomena alam dan sosial melalui penilaian ilmiah. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu masalah yang terjadi di lapangan. Menurut di sini ada dua pendapat yaitu Absoh dan kawan-kawan pada 2023 dan Priyanti dan Fadilah pada 2025 menjelaskan bahwasanya kondisi nyata menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS masih rendah. Siswa kesulitan mendefinisikan masalah, merumuskan pertanyaan-pertanyaan esensial, serta menarik kesimpulan logis karena terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan pasif. Selanjutnya pada poin keempat yaitu penyebab masalah. Menurut Herlina dan kawan-kawan pada 2022 menjelaskan bahwasanya rendahnya kemampuan ini disebabkan oleh dominasi model pembelajaran konvensional yang terpusat pada guru atau teacher conference, di mana interaksi dua arah, diskusi mendalam dan pemecahan masalah mandiri sangat minim terjadi. Selanjutnya pada poin kelima yaitu dampak jika masalah tidak diatasi. Menurut Santoso dan Arlinda pada 2022 menjelaskan bahwasanya jika dibiarkan, siswa akan kesulitan memahami materi IPAS secara komprehensif, menjadi pribadi yang pasif di masyarakat, serta mudah termakan oleh bias atau buku informasi yang dapat menurunkan daya saing bangsa. Selanjutnya pada poin ke-6 yaitu tentang solusi yang ditawarkan. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2021 menjelaskan bahwasanya sebagai jalan keluar disiplin model project based learning atau PJBL karena model inovatif berfokus pada siswa ini menuntut mereka menjelaskan proyek nyata secara mandiri atau berkelompok yang secara otomatis melatih pemahaman kritis. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu poin ketujuh yaitu keterbaharuan atau novelty. Menurut Suputro dan Rahayu pada 2020 menjelaskan bahwasanya penelitian sejenis yang umumnya fokus pada jenjang yang lebih tinggi atau bidang sains murni. Penelitian ini mengisi celah dengan menguji secara spesifik efektivitas PJBL pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN 23 Balik Gunung. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan operasional penelitian. Yang A, bagaimana penelitian akan dilakukan untuk menjawab permasalahan. Yang mana permasalahan yang saya munculkan yaitu bagaimana efektivitas penerapan model project based learning
atau PJBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SDN 23 Belegunung. Menurut Munadian dan kawan-kawan pada 2024 menjelaskan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu menggunakan rencana non-equivalent control group design. Menurut Abdullah dan kawan-kawan 2022 menjelaskan bahwasanya secara operasional penelitian akan membagi subjek ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yaitu prosedurnya yaitu memberikan pretest, melakukan membagi kelas seperti kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu dengan kelas eksperimen diajarkan dengan 6 sintak PJBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah biasa. Seterusnya melakukan post test, yaitu mengukur kemampuan siswa terhadap pelajaran yang telah dikasih. Selanjutnya itu populasi, sampel dan tahap pengambilan, yaitu populasi seluruh siswa kelas 5 SDN 23 Belegunung pada tahun ajar 2026-2027 yang tersebar di dua kelas, yaitu kelas 5A dan kelas 5B, dengan total populasi 41 orang. Sedangkan sampel karena jumlah populasi terbatas dan kelas sudah terbentuk secara alami, seluruh anggota populasi dijadikan sampel atau penelitian populasi atau total sampling yang dibagi menjadi kelas 5A 23 orang sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B berjumlah 18 orang sebagai kelas kontrol. Untuk tahap pengambilan sampel, yaitu yang pertama tahap identifikasi, mendata seluruh kelas 5 yang tersedia di SDN 23 Belegunung. Selanjutnya tahap uji kesetaraan, memeriksa kesetaraan karakteristik awal kedua kelas melalui nilai rata-rata IPAS sebelumnya dan nilai pretest agar dipastikan homogen. Selanjutnya tahap pendekatan kelompok, menetapkan kelas 5A sebagai penerima model PJBL dan kelas 5B sebagai kelas kontrol berdasarkan pertimbangan teknis. Selanjutnya yaitu bagian C, instrumen untuk memperoleh data. Instrumen yang utama yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kritis yang dibentuk melalui soal-soal esai. Instrumen disusun berdasarkan 5 indikator utama seperti kritis Roberts Ernest, yaitu yang pertama interpretasi, yang kedua analisis, yang ketiga evaluasi, yang keempat inferensi, yang kelima eksplanasi. Selain itu digunakan lembar observasi aktif siswa sebagai instrumen pendukung untuk mendukung pelaksanaan sintak PJBL di kelas. Yang bagian D yaitu mendapatkan instrumen yang baik. Cara untuk mendapatkan instrumen yang baik, yang pertama yaitu validasi ahli. Lembar soal dan rubrik penilaian dikonsultasikan serta dinilai oleh para pakar, dosen ahli atau praktis pendidikan IPAS untuk memastikan kesesuaian materi dan indikator. Selanjutnya uji coba empiris. Instrumen yang diuji cobakan kepada siswa kelas 5 di sekolah lain yang memiliki karakteristik setara tetapi tidak terlibat sebagai sampel penelitian. Yang ketiga, analisis bulir soal. Data hasil uji coba dihitung menggunakan software statistik untuk menguji validasi bulir dan reliabilitas. Yang E yaitu cara mengolah data dari setiap instrumen.
Yang pertama itu memberikan skor, yaitu menghitung skor siswa berdasarkan rubrik skala penilaian, yaitu skor 0 sampai 4 menggunakan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum terus dikali 100. Selanjutnya analisis statistik deskriptif menggunakan nilai rata-rata atau mean dan simpangan baku untuk menyajikan gambaran umum dari awal dan akhir kelompok eksperimen dan kelas kontrol. Yang selanjutnya uji prasyarat analisis, yang yaitu uji normalitas menggunakan uji normalitas, seterusnya uji homogenitas. Selanjutnya yaitu uji hipotesis utama menggunakan analisis kovarian untuk menguji pendekatan rata-rata skor post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan mengontrol nilai pretest sebagai variabel kovariat. Selanjutnya uji gain menghitung selisih efektivitas meningkatkan kemampuan dari pretest ke post test pada masing-masing kelompok. Yang terakhir yaitu cara menggunakan analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan guna menjawab masalah efektivitas melalui dua tolor utama, yaitu yang pertama melalui uji hasil signifikan ANCOVA. Jika nilai signifikasi pada baris perlakuan atau model di output menggunakan angka kurang lebih 0,05, maka hipotesisnya H0. Jika ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis yang signifikan antara siswa yang belajar dengan PJBL dan siswa belajar konvensional mengontrol setelah kemampuan awal mereka. Selanjutnya yaitu melalui perbandingan nilai efektivitas atau gain. Penelitian membandingkan indeks gain antara dua kelas. Apabila n-gain kelas eksperimen masuk dengan kategori sedang atau tinggi, dan secara statistik terbukti jauh lebih tinggi daripada nilai n-gain kontrol, maka disimpulkan bahwasanya penerapan model PJBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SDN 23 Balegunung. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.